Di manakah roh ditempatkan Ustaz setelah terpisah dengan jasad? Dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah SAW bermimpi. Waktu itu Rasulullah SAW di waktu setelah sholat subuh, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Para sahabat pun diam. Kata Rasulullah, adapun aku tadi malam bermimpi. Ada 2 orang malaikat datang kepadaku. Lalu ia membawaku. Lalu aku melihat ada orang yang ditelungkupkan dan satu lagi membawa batu besar. Lalu batu itu diayunkan dan dihancurkan kepala orang yang ditelungkupkan itu. Lalu batu itu menggelinding. Diambilnya batu itu. Ketika kembali kepalanya sudah menjadi bagus lagi, dihancurkan lagi, terus sampai hari kiamat. Aku berkata, siapa itu? Subhanallah. Kata 2 malaikat ini, intolik, pergi. Lalu aku melihat ada orang yang mulutnya disobek, digunting sampai ke tengkuknya. Kemudian sebelah kirinya disobek lagi. Ternyata yang kanannya sudah bagus lagi, disobek lagi, terus. Aku berkata, subhanallah, siapa itu? Kata malaikat itu, pergi. Lalu aku melihat laki-laki dan wanita yang telanjang dalam tungku api. Setiap kali api itu menyembar dari bawah, mereka berusaha naik dan mereka kesakitan menjerit. Lalu aku berkata, siapa itu? Subhanallah. Kata 2 malaikat itu, pergi. Lalu aku melihat wanita yang payudaranya dipatuk ular, kata Rasulullah. Ini dalam riwayat Abu Daud, ya, ada tambahan ini. Tidak ada dalam riwayat Bukhari. Lalu aku berkata, siapa itu? Kata Rasulullah, kata 2 malaikat itu, pergi. Lalu aku melihat ada orang yang berenang di atas di sungai darah. Sementara di pinggir sungai itu ada orang yang menyeramkan sekali. Setiap kali orang itu sampai ke tepian, dibukanya mulutnya, disempalkannya dengan batu, lalu ia berenang lagi. Demikian setiap kali ke tepian, demikian seterusnya. Aku berkata, subhanallah, siapa itu? Kata mereka, pergi. Lalu aku masuk ke sebuah kebun. Aku melihat seorang laki-laki. Saking tingginya laki-laki itu, kata Rasulullah, hampir-hampir aku tidak bisa melihat kepalanya. Aku berkata, siapa itu? Dan di sekitar laki-laki itu ada anak-anak kecil. Kata malaikat, pergi. Kemudian aku diperintahkan naik ke sebuah pohon. Lalu aku pun naik ke pohon itu. Dan aku dapatkan sebuah rumah di pohon itu. Dan aku melihat di situ arwah kaum mukminin. Lalu aku berkata, rumah siapa ini? Kata 2 malaikat itu, pergi. Aku naik lagi terus. Ternyata aku mendapatkan rumah lagi di atasnya. Lalu aku melihat ke dalamnya, ternyata aku melihat di situ orang-orang yang mati syahid. Lalu aku berkata, rumah siapa ini? 2 malaikat itu berkata, pergi. Naik lagi, aku terus naik sampai aku melihat sebuah rumah di atas awan. Lalu 2 malaikat itu berkata, itulah rumahmu. Lalu aku pun pergi ingin masuk. Lalu malaikat itu berkata, belum saatnya sekarang. Kemudian aku pun pulang. Kemudian aku bertanya kepada 2 malaikat itu, tolong ceritakan kepadaku, siapa mereka yang aku lihat itu? Kata malaikat itu, adapun orang yang ditelungkupkan lalu dihancurkan kepalanya, itu orang yang diajarkan oleh Allah Al-Quran, tapi ia tidak mengamalkannya. Ia tidur di waktu malam dan bagaikan keledai di waktu siang. Adapun yang kamu lihat orang yang mulutnya disobek, itu orang yang keluar dari rumahnya membawa kedustaan sampai tersebar ke ufuk timur dan barat. Adapun yang kamu lihat wanita dan laki-laki telanjang dalam tungku itu, mereka para pelacur. Adapun wanita yang kamu lihat payudaranya dipatuki oleh ular, itu wanita yang tidak mau memberikan ASI-nya kepada anaknya. Adapun yang kamu lihat yang berenang di sungai darah, itu para pemakan riba. Adapun laki-laki yang kamu lihat di tengah kebun tersebut,
dan di sekitarnya anak-anak itu adalah bapakmu Ibrahim. Adapun rumah yang kamu lihat di situ ada kaum mukminin, itu ditempatkannya roh kaum mukminin di sana. Iya. Subhanallah. Namun kata para ulama, mereka yang dikuburkan dalam kuburan, ya mereka yang telah dikuburkan tersebut tetap masih ada hubungannya dengan rohnya tersebut. Walaupun ya kata Ibnu Qayyim, kehidupan manusia melewati 4 fase. Fase pertama fase di dalam janin. Fase kedua fase kehidupan dunia. Fase ketiga adalah di alam kubur. Fase keempat di akhirat. Fase yang pertama, hubungan antara roh dan badan itu lemah sekali. Fase yang kedua yaitu kehidupan dunia. Maka pada waktu itu lebih dominan tubuh badan daripada roh, karena yang merasakan kenikmatan dan yang lainnya badan kita. Fase yang ketiga yaitu dalam alam kubur. Maka yang lebih dominan pada waktu itu roh. Adapun fase yang keempat akhirat, maka hubungan antara roh dan badan sangat sempurna sekali. Nah ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya adab kubur ada. Terjadi ikhtilaf para ulama, adab kubur itu terhadap roh saja atau dua-duanya. Pendapat kebanyakan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa adab kubur itu untuk roh dan badan. Iya, Allahu a'lam.